Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di pembelajaran kimia secara online, tentunya bersama saya. Masih ingat ya nama saya, Bu Yulia Dia Safitri. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Jadi kemarin kita masih membahas tentang ini ya. Kalian bisa melihat di layar klasifikasi materi dan perubahannya. Kita kemarin bahas apa? Ya, kita kemarin sudah bahas unsur sama senyawa, perbedaannya gimana, contohnya seperti apa. Kita kemarin sudah bahas tentang ini, zat tunggal. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang campuran. Oke, jadi campuran itu terbagi menjadi apa aja, kemudian dia itu pengertiannya seperti apa, kita bahas tentang itu. Nah, kita langsung saja ke materi. Jadi di sini ada beberapa pengertian campuran. Yang pertama, campuran itu bisa diartikan gabungan dari zat-zat yang berlainan jenis dengan perbandingan yang tidak tetap. Atau pengertian yang kedua, bahwa campuran itu suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang dia masih mempunyai sifat zat asalnya. Itu namanya campuran. Tapi ketika suatu zat-zat itu sudah dicampur, mereka juga masih bisa dipisahkan kembali dengan beberapa metode pemisahan campuran. Nah, nanti kita bahas setelah ini. Sedangkan campuran itu sendiri terbagi menjadi dua, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Terus bedanya apa Bu kedua campuran itu? Nah, kalian bisa melihat di layar. Campuran homogen itu di sini kenapa saya beri tanda kurung di dalamnya ada larutan? Itu adalah istilah lainnya. Jadi secara konsep campuran homogen itu campuran yang sudah nggak bisa dibedakan lagi mana zat-zat penyusunnya, atau zatnya sudah tercampur menjadi satu, kita nggak bisa bedain. Contohnya adalah larutan garam. Ketika kalian mencampurkan antara air sama garam menjadi satu, nah itu nanti akan membentuk suatu campuran namanya larutan garam. Nah, setelah mereka tercampur menjadi satu, kita nggak bisa bedain mana air, mana garam. Mereka sudah tercampur menjadi satu. Contoh yang lain misalkan larutan gula, berarti air dengan gula. Itu namanya campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen, lawannya dari homogen, campuran heterogen itu kita masih bisa membedakan mana zat-zat penyusunnya. Jadi campurannya itu tidak tercampur secara sempurna. Nah, contohnya di sini misalkan air dan minyak. Ketika kita mencampurkan air dan minyak, maka nanti masih tetap kita bisa mengenali mana air, mana minyak. Ketika kita mencampurkan air dan tanah sama, kita juga masih bisa membedakan mana airnya, mana tanahnya. Berarti itu campuran heterogen. Bahkan jenisnya campuran heterogen ini pun terbagi menjadi dua, ada koloid, ada suspensi. Nanti kalian bisa membacanya lebih lengkap di browsing atau di Google atau di buku kimia banyak. Itu tentang campuran heterogen. Nah, tadi sebentar saya sudah menyinggung tentang pemisahan campuran, bahwa ketika suatu zat itu sudah dicampur, mereka juga masih bisa dipisahkan kembali dengan beberapa metode pemisahan campuran. Kenapa kok mereka masih bisa dipisahkan kembali? Itu didasarkan pada perbedaan sifat fisikanya. Contohnya misalkan dari wujud zatnya, dia cair, gas, apa padat, kemudian dari ukuran partikelnya, kecil, besar, nah dari titik leleh, titik didih dan sebagainya. Itu cara pemisahan campuran. Sedangkan metodenya ada banyak, cuman di sini saya menyebutkan beberapa, jadi sisanya nanti bisa dipelajari sendiri. Bahwa pemisahan campuran itu ada penyaringan, sentrifugasi, sublimasi dan sebagainya. Itu metode pemisahan campuran. Kemudian kita
atau membahas tentang perubahan materi. Nah, di sini perubahan materi itu terbagi menjadi dua. Kalian harus bisa bedain ya, materi itu apa, campuran itu apa. Jadi posisi materi itu berada di paling atas. Materi itu nanti terbagi menjadi apa kemarin? Zat tunggal sama campuran. Nah, jadi materi itu nanti dia masih bisa berubah. Perubahan materi itu ada dua, nak. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Lalu bedanya apa, Bu, antara keduanya? Nah, di sini nanti kita juga akan belajar tentang itu. Jadi yang pertama tadi kita sudah membahas tentang campuran beserta jenisnya, berupa cara pemisahannya. Dan yang kedua, hari ini kita membahas tentang perubahan materi. Di sini saya sudah membuatkan tabel perbedaan supaya kalian bisa membandingkan dengan lebih mudah. Jadi bedanya perubahan fisika sama perubahan kimia itu yang seperti apa sih? Nah, kalian bisa melihatnya di layar. Yang pertama, perubahan fisika itu dia tidak terbentuk zat baru. Kalau perubahan kimia dia terbentuk zat baru. Kemudian perbedaan kedua, kalau perubahan fisika komposisi materinya itu tetap, jadi nggak berubah. Sedangkan perubahan kimia karena dia ada reaksi kimia, ada proses kimia, makanya dia mengalami perubahan. Kalau perubahan fisika dia nggak ada perubahan warna, nggak ada perubahan bau, rasa, nggak terbentuk endapan. Beda kalau perubahan kimia, ketika terjadi reaksi kimia maka bisa ditandai dengan adanya pembentukan endapan. Kemudian ada gas, ada perubahan suhu yang awalnya suhunya itu normal kemudian menjadi naik. Nah, atau panas, itu berarti terjadi perubahan kimia. Ada perubahan warna, bau, rasa, itu perubahan kimia. Contoh, ini saya kasih contoh di kehidupan nyata. Kalian pasti pernah melihat es batu yang kalau dibiarkan di suatu ruangan itu mencair. Nah, itu salah satu perubahan fisika. Jadi salah satu perubahan fisika itu adalah proses mencair dari bentuk es, dari bentuk padat menjadi cair. Itu perubahan fisika. Jadi dia nanti tidak akan membentuk zat baru, tidak mengalami perubahan warna, bau, rasa, itu enggak ada. Beda kalau perubahan kimia. Contoh nyatanya misalkan ketika kita membuat tape singkong. Jadi yang awalnya bentuk singkong yang padat itu ya, nak ya, ketika nanti dikasih ragi, dibiarkan beberapa hari, maka dia nanti akan menjadi empuk. Nah, berarti kan ada perubahan di situ. Kemudian baunya nanti juga akan berubah, rasanya juga nanti akan berubah. Kemudian yang awalnya biasa aja, dia nanti juga akan membentuk gas. Makanya kenapa itu nanti masuk contoh perubahan kimia. Jadi proses pembuatan tape atau singkong menjadi tape itu berarti contoh perubahan kimia. Itu salah satu contoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh yang lain banyak sekali tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang itu dulu. Jadi yang pertama kita tadi membahas tentang campuran, yang kedua kita membahas tentang perubahan materi. Nah, sekarang waktunya membangun konsep. Kenapa saya selalu meminta kalian membangun konsep masing-masing supaya setiap proses pembelajaran nanti kalian bisa ingat kembali dan materi yang saya berikan bisa masuk. Nah, di sini ada dua tugas, jadi nggak usah banyak-banyak. Tugas yang pertama, kalian mencari contoh pemisahan campuran minimal 6 dan cari penjelasannya. Tadi contoh misalkan ada sentrifugasi, kalian cari sentrifugasi itu yang seperti apa sih supaya kalian bisa memahami itu. Nah, tapi kalian mencari, silahkan mencari 6 minimal, kalau lebih banyak lebih baik. Kemudian tugas yang kedua, silahkan mencari contoh perubahan fisika dan perubahan kimia, masing-masing minimal 10, lebih dari itu malah lebih baik. Nah, silakan nanti ditulis di buku tulisnya masing-masing
Dan untuk hari ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.